CPP yang ganteng dan rekan-rekan CPP, Ibu Lili, Ibu Eda Fitri, serta ibu-ibu juga sampai sekarang. Baik, saya mewakili Bapak Kepala Sekolah yang hari ini tidak bisa hadir karena ada kegiatan di Bandung. Rapat atau audiensi dengan pihak Kemdikbud yang ada di Bandung terkait PDDB. Ada beberapa kasus PDDB di Kabupaten Indramayu yang kebanyakan tiap sekolah itu menambah kuota. Jadi untuk topiknya tidak bisa masuk. Nah, kemarin itu diminta oleh Kabid mengisi angket dan membawanya ke Bandung. Jadi beliau tidak bisa hadir, mohon maaf, meminta kepada saya informasi. Kemudian dalam kegiatan pendampingan kedua ini, mohon nanti disimak sebaik-baiknya oleh rekan-rekan CPP. Pasti ada manfaatnya, ada pembelajaran yang bisa diambil karena dalam PI 2 ini prakarsa perubahan dan paradigma pembelajaran sebenarnya ini untuk ruang latihan CPP mengungkapkan visi dan belajar cara menyampaikan di forum. Jadi tidak perlu ditekan, dokumennya sudah enak sekali, yang tentunya prosedurnya ditempuh, ada dokumentasi, sudah sangat luar biasa itu. Mungkin begitu saja Bapak PP yang saya hormati. Terus nanti sekalian mohon saya izin tugas saya. Mungkin juga. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, salawat untuk Nabi Muhammad. Alhamdulillah hari ini saya diberikan rezeki oleh Allah bertemu guru-guru hebat, salah satunya calon guru penggerak yang nantinya insya Allah dari pendidikan guru penggerak ini menambah motivasi belajar lebih hebat lagi. Tadinya step bisa jadi geraknya lebih cepat. Kemudian yang saya hormati sebagai guru selaku rekan tua juga dari mulai CPP sampai PP juga, alhamdulillah kita diberikan rezeki, diberi kesempatan untuk bisa mendampingi teman-teman untuk bisa perubahan saat ini yang akan dibahas peraturan perubahan. Dan salah satunya juga saya sudah janjian dari kemarin PP 1 Pak, sudah janjian sama Pak Bina, tapi ibunya datangnya lagi ada. Iya, saya mau meninggal, tinggal detik-detik mau pelaksanaan aja. Jangan diambil itu Bu, kunci daripada guru penggerak itu pendidikan harus bahagia. Kalau nggak bahagia berarti nggak masuk pendidikan. Bikin enjoy aja. Supaya kita ini juga kesiswanya bahagia ya. Iya, bahagia, enjoy. Jadi berikan kesan kepada teman-teman yang dulu guru penggerak itu, kita itu sebenarnya pendidikan bahagia, bukan tertekan, bukan kayak sok sibuk dan sebagainya, malah kita enjoy dan sebagainya. Seperti itu di guru penggerak juga nanti akan diajari bagaimana di lima etika kalau kita bertemu dengan kegiatan yang lain, nanti materinya belum nyampe ya. Nanti akan diajari Bu, kita lagi tinggal dibuka aja bagaimana kalau kita ada suatu kegiatan yang ganda harus diselesaikan semua. Seperti itu secara wajar manusiawi kalau kita ya karena baru mungkin deg-degan, ya orang baru sih deg-degan gimana. Inilah pembelajarannya, ikuti pendidikan ini dengan maksimal, dengan bahagia tadi, karena awal-awal setiap kita Zoom dan sebagainya diajarkan untuk tidak bisa bahagia ini makanya ya Zoom juga harusnya jam 9 selesai ya. Dulu nih ya jam 10 kita 30 malam saking enaknya ngobrol. Ada dan kita ketemu dengan
individu ini kayaknya nggak mungkin kita merubah visi misi yang di sekolah karena sudah bagus misi di sekolahnya. Ada mungkin Pak Teguh juga kemarin yang merubah apa waktu Pak Teguh. Jadi kita ke individu aja ini. Sekali lagi kedatangan saya di sini sama saya juga belajar Bapak Ibu, tapi dengan cara yang berbeda. Kalau saya ibu mau belajar langsung seperti ini, saya belajarnya ingin lihat ibu belajar seperti itu. Nanti ilmu ibu belajar kok bisa kayak gini, saya ambil dulu, saya tulis, kok bisa sih ibu Yuni kayak gini, belajar kayak gini. Bahkan bisa jadi saya juga nanti ke ibu Yuni atau ke ibu Haji, gimana sih caranya seperti itu. Saya juga sama belajar, tapi saya juga masih belajar untuk bisa saya saya kembangkan lagi di sekolah saya. Apa yang didapatkan di SMP Tanah Apel ini, yang positifnya saya ambil silaturahmi di sini. Ini kok ada ini, kok ada permainan tadi, ada permainan itu, permainan itu saya ambil di sekolah saya seperti itu. Itu saja. Sekali lagi teman-teman DGP, fungsi dari guru penggerak itu satu kolaborasi, yang kedua itu bahagia. Jangan ada tekanan apapun, jangan ada tekanan, kemudian enjoy aja sesempatnya. Silakan kolaborasinya itu sama teman-teman yang di kelas ataupun yang di PP-nya. Di kelas juga ada banyak sharing, kan ada grupnya, ini gimana. Nah seperti itu. Mudah-mudahan saya sudah tekankan ya Pak dari PP atau juga sama kolaborasi di itunya juga saling mengisi. Nah di sini nanti kedepannya seperti itu. Kita itu sebagai guru penggerak sering komunikasi, kolaborasi dengan teman-teman sejawat minimal. Nah seperti itu diajarkan seperti itu. Karena nggak mungkin kita sendirian. Kita harus bisa kolaborasi dengan yang lainnya, dengan misalnya dengan guru sejawat, dengan sekolah yang lain untuk ambil pelajaran. Nah seperti itu. Dan titip aja, kebetulan juga saya ditugasi salah satu tombel ya, tombel aktifkan juga tombelnya untuk kolaborasi di sini. Nanti dari CKP itu silakan jadi leadernya, jadi leader. Ayo untuk satu mata serumpun kita mau belajar ini nih. Nah, kita bisa mengeluarkan sertifikatnya untuk PNM. Nggak usah jauh-jauh untuk PNM, kita bisa mengeluarkan sertifikat kayak gini aja. Kita belajar bareng, kita bikin sertifikatnya. Teman penting ada kegiatannya, kita bisa jadi bukti nyata sebagai di PNM. Dan ini mungkin udah pengalaman bikin aksi nyata, dikit-dikit aja bikin aksi nyata. Itu nggak susah bikin aksi nyata tuh, tinggal yang penting ada actionnya seperti ini. Itu aja dari saya selaku PP. Terima kasih semuanya yang telah menyambut saya dengan fasilitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan melakukan
saya ini adalah terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, kreatif, cerdas, dan nasionalis di zaman digitalisasi. Seorang guru dalam menulis visi ini harus sejalan dengan filosofi pelajar Dewantara serta profil pelajar Pancasila. Saya di sini sebagai siswa yang berakhlak mulia, saya menginginkan bahwa siswa ini akan menjadi pemimpin yang adil, kemudian jujur dan bertanggung jawab. Kemudian menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif untuk pengembangan spiritual dan memberikan contoh dalam pelaksanaan nilai moral dan etika. Kemudian yang kedua ini adalah kreatif. Saya menginginkan siswa ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif, kemudian menciptakan lingkungan yang mendukung kreativitas, memfasilitasi pengembangan minat dan bakat siswa, kemudian menghubungkan kreativitas siswa dengan dunia nyata. Dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, membentuk karakter pemimpin, kemudian membudayakan minat belajar yang mendalam. Siswa yang aktif dalam kegiatan pembelajaran ini menciptakan juga suasana belajar yang kondusif serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Kemudian yang keempat adalah nasionalis, mewujudkan generasi muda Indonesia yang berkarakter kuat, kemudian naif dan siap menjadi pemimpin di masa depan. Kemudian yang kedua menumbuhkan kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa di kalangan siswa. Kemudian yang ketiga membentuk siswa menjadi warga negara yang aktif, bertanggung jawab, kemudian dapat berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Kemudian yang keempat mengintegrasikan nilai-nilai nasionalisme ke dalam seluruh aspek kehidupan sekolah. Ini saya kaitkan dengan kebinekaan global. Mungkin itu saja dari saya. Barangkali ada masukan dan kritiknya dari Bapak dan Ibu membuat murid yang seperti apa menurut Bapak dan Ibu. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah yang bagaimana. Kemudian di sekolah kita mengutamakan apa? Terus kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid kita itu memiliki apa? Kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Dan kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Udah kedengar nggak? Bisa saya tentang tentang yang saya isikan sebagai lanjutan dari cita-cita untuk kulit. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak ini karena sudah memberikan pencerahan buat saya. Saya dari Dewantara bagaimana mempunyai visi yang baik tentang seorang guru ibu-ibu yang saya hormati. Saya tadi menjawab untuk mimpi saya dan mimpi saya memimpikan menurut saya itu nanti punya akhlak yang baik, disiplin yang tinggi, kemudian dalam sehari-hari juga yang baik. Kemudian dalam cita-citanya bisa tercapai. Itu mimpi saya dan mimpi saya. Yang kedua, saya percaya bahwa mimpi saya itu adalah bagaikan kertas ada tulisan tapi belum jelas. Maka tugas kita adalah menebalkan tulisan tersebut sampai yang lebih baik supaya perilaku mereka baik, kemudian pengetahuan mereka juga mumpuni dan pengetahuan mereka juga cukup untuk bekal mereka dalam kehidupan sehari-hari. Fungsinya kita adalah untuk menebalkan perilaku mereka, jangan sampai dulu ditebalkan oleh lingkungan yang buruk di tengah pergaulan yang sekitarnya. Kemudian yang berikutnya adalah di sekolah kita mengutamakan untuk keberpihakan kita kepada kepentingan murid. Bagaimana melayani mereka semaksimal mungkin, memberikan fasilitas belajar, memberikan pengetahuan, memberikan aspek-aspek keterampilan yang perlu mereka miliki sebagai bekal untuk kehidupan mereka mendatang. Kemudian yang berikutnya adalah murid sekolah saya ini sadar betul bahwa yang namanya kompetensi, kemampuan, kemudian pengetahuan dan sikap itu perlu mereka kuasai. Dan yang berikutnya adalah kalimat tentang
bahwa warga di sekolah kita ini yakin untuk bisa melayani mereka sebaik mungkin. Kita dengan seluruh aktivitas akademika yang ada di SK ini juga betul-betul yakin bahwa kita bisa memberikan wadah belajar, tempat yang nyaman, lingkungan belajar yang kondusif bagi mereka semua agar mereka bisa memberikan dan melakukan pembelajaran dengan baik bersama kita. Kemudian yang terakhir adalah warga di sekolah ini paham bahwa murid-murid ini memerlukan tuntunan, bimbingan, dan arahan yang mereka cita-citakan dari rumah datang ke sekolah supaya di sekolah ini bukan hanya untuk ketemu teman saja, memberikan pelajaran absen saja, tapi juga mendapatkan yang mereka inginkan sesuai dengan harapan dari orang tua mereka masing-masing. Itu saja, ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah modal dasar untuk anak-anak ke depannya. Bila anak ini pandai, bila anak ini berbuat baik juga, didasari dengan akhlak yang mulia, insya Allah ke depannya akan lebih mulia lagi, lebih baik lagi. Kemudian saya juga, kita harus percaya pada murid memiliki karakter sikap yang baik. Mereka berangkat dari keluarga yang baik-baik saja, sehingga kita bisa bukan membentuk, tapi mengembangkan karakter mereka untuk lebih baik. Insya Allah, bila kita berbuat baik, bila kita tulus pada nama kita, karena memang yang paling utama di sekolah ini adalah yang paling dimuliakan, yang paling diutamakan adalah peserta didik. Kita banyak belajar agar peserta didik kita bisa lepas, bisa memiliki karakter sikap yang baik di dalam cita-citanya. Kemudian di sekolah kita mengutamakan kemajuan belajar peserta didik. Kembali lagi, peserta didik dimana-mana pun peserta didik yang lebih diutamakan. Kemudian di sini ada murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar. Mereka sadar bahwa belajar yang aman dan nyaman itu mereka perlukan. Sehingga boleh dikatakan kita sebagai pendidik harus bisa membuat peserta didik kita, murid kita dalam kondisi aman dan nyaman pada saat belajar untuk bisa meraih cita-citanya dan memiliki anak mulia. Kemudian di sini kita warga sekolah ini yakin untuk bisa meluangkan waktu. Karena mau tidak mau tetap kita harus bisa meluangkan waktu. Walaupun kita sudah habis jam pelajaran, jam mengajar, tetap saja walaupun sampai rumah kita masih harus ada japri-japri, WA dari siswa, kita harus melayani karena memang tugas kita adalah sebagai pelayan, terutama kepada peserta didik kita. Kemudian di sini kita dan warga di sekolah ini paham bahwa berbuat baik itu sangat penting. Kita kembali lagi dan paham bahwa peserta didiklah yang paling diutamakan. Karena memang tugas kita adalah mencerdaskan anak bangsa. Anak bangsa ini adalah peserta didik kita yang insya Allah kedepannya akan lebih baik dan yang mulia cita-citanya tercapai. Amin. Dari sini saja. Terima kasih. Membaca. Waalaikumsalam. Saya akan menambahkan sedikit aja atau mungkin sudah mengatakan
kepada siswa dengan memaksimalkan keberadaan sarana dan prasarana yang ada serta sumber daya yang ada. Dan kita warga dan sekolah ini bahwa paham bahwasannya murid itu merupakan generasi yang bisa kita didik dan kita gali potensinya sehingga mereka menjadikan manusia yang sangat bermanfaat atau bermanfaat, memiliki budi pekerti yang luhur dan bisa bermanfaat bagi dirinya, orang lain maupun di sekitarnya. Mungkin itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Juga sama-sama memberikan sumbangsinya untuk saling bantu